Ada Harit juga yang udah menghilang dari Land of Dawn, berarti kita nggak akan melihat lagi deretan hero ini berlaga. Sementara itu dari Artemis siapa lagi akan mereka hilangkan? Di sini kita lihat udah ada Brody, udah ada Benedetta, Yuzong. Mereka di situ belum memiliki satu core utama mereka. Akankah respect terhadap Kari lagi ataupun ada assassin yang dihilangkan oleh Artemis? Enakan mereka ngeban assassin sih, Lancelot buat aku. Karena satu ternyata Hayabusa satu assassinnya dihilangkan. Boleh. Karena sebenarnya bahaya banget kalau misalnya Hayabusa lepas, apalagi nanti dia bisa ngambil ke arah Wan dan juga akhirnya nggak kesentuh kan, dan ngambil ke Digi pun gampang. Nah itu bahaya banget, dan menurut aku Artemis mungkin mau main core yang positioning. Jadi dia nggak mau ada Hayabusa yang bisa masuk ke core-nya. Hanya saja sekarang kalau kita lihat dari Wan yang akan mengisi sideline ini mungkin akan menjadi sedikit makanan dulu ya untuk Hayabusa apabila tadi Hayabusa dilepaskan ataupun digunakan. Tapi untuknya udah di-ban. Jadi Terizla dong, udah lama nih kita nggak ngelihat bapak-bapak ngamuk nih ya. Siap, bapak-bapak ya. Kalau yang ini Pak RT ya? RW ini mah. Oke, RW. Gede banget palungnya. Kalau RT kecilan dikit tuh. Oke. Ini RW gedean. Waduh, ada Ukti juga nih. Dah. Jadi yang mana Pak Pulung kiri kanan? Yang satu lagi. Yang sendirian nih kan, ini berdua. Kan ada yang sendiri, yang satu lagi tuh. Yang Duster. Iya, yang Duster. Belum main nongol nih. Aduh, itu PC ada pin sini dong gitu kan bisa lihat juga gitu ya. Elah. Pak Pulung, sudah cukup itu M3. Jangan bawa sini. Iya. Iya, udah. Udah, tolong. Tolong ya, aduh. Tolong, kerja Pak Pulung, kerja. Oke, fokus. Yap, ada Yi Sansin. Oke. Wow. Bener kan? Main yang positioning, jadi kayak kalau daripada ada Hayabusa dan bisa ngegangguin, apalagi nanti farmingnya malah gak lancar, jadi lebih back ban aja. Wah, ini bisa dibilang dua marksman efek late gamenya ya udah tau lah gitu ya. Early gamenya aja nih yang bakal dihabisin nih. Wow. Ayah Hanzo, oke. Ada Hanzo dan juga ada Grok untuk daya dobrak di depannya. Wah, Jason. Oke. Jason. Siap. Oke, ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Udah ada Saber juga yang akan digunakan oleh Shahla Zarina. Wah, Saber geledek ya. Diambil enggak? Wow. Mas Shadow Pick. Wow. Dilihat dulu nih. Enggak kayaknya enggak. Ini crowd control. CC nggak ada yang terlalu bisa nge-stun ke arah. Oke, Akai. Oke, ini dia 5 hero yang udah diamankan. Jadi buat teman-teman semua, setelah lagi kita akan langsung terbang menuju ke game yang kedua antara Artemis Astar versus Alter Ego Nyx. Jadi buat teman-teman semua bisa langsung nongol di kolom komen kalian dengan prediksi 1 sama atau 2-0. Tapi jangan lupa likes-nya juga ditancepin ya teman-teman, karena sekarang kita baru menyentuh di angka 4.100 like. Tapi yang nonton udah 13.000. Hey, kemana ini yang 9.000 orangnya ini? Apa bot atau apa bayangan ini? Mana jempol-jempol kalian? Ayo kita tunjukkan kekompakan dari kaum lelaki yang sendirian di hari Valentine teman-teman. Betul teman-teman, kalau kalian punya pasangan pun nggak apa-apa kan, cuma jempol ya guys. Yeah. Kalau kalian punya pasangan nggak apa-apa ya, nggak dianggap dulu pasangannya, anggapnya sih nggak gitu ya, nggak gitu. Yang penting jempol dulu. Meninggal kalau gitu. Ini jempol nih, potong. Hati-hati aja nih, info aja Pak Bolo. Dipatahin gitu. Gitu kan, waduh. Ini dia ya. Game kedua akan kita lihat bagaimana para wanita ini akan berlaga kembali. Jadi buat teman-teman sekali lagi yuk likes-nya ditancepin, likes-nya langsung aja ya. Ini masih ada 14.000 like tapi like-nya masih 4.000. Kemana 10.000 orang lagi? Bot bayangan atau apa kalian? Ayo cepet sekarang mumpung belum masuk in game. Cepet. Mumpung belum masuk in game kita tembusin, mudah-mudahan nanti kita trending dan kedepannya untuk WSL bisa jauh lebih besar lagi gitu loh. Season 3 atau offline? Amin. Pakai Duster. Wah, aduh, lanjut aja ini dia ya. Teman-teman, line up-nya kita udah melihat bagaimana line up prediction. Iya, dari masing-masing player yang udah mengisi tuh. Waduh, ada ukti-ukti berdua tuh ya. Iya, ukti. Wah, tapi kalau yang ini agak beda ya Pak Pulung sama yang biasa gitu. Kalau yang ini tuh ada Apsa di atasnya. Itu bukan.
sorry itu bukan Amsa, itu Lisa. Tapi Lisanya kan tidak tahu, masih di core lagi. Masih di core lagi atau tidak, tapi untuk sekarang kita akan lihat aja. Review skin. Wede, review skin. Iya. Yang lain tuh review skin di live gitu ya. Yang ini review skin di turnamen. Memang fancy Nancy doang. Herman Ainya. Bagus sih bajunya ya, apa skinnya si Luigi bagus ini sih, ya. tuh lihat tuh guys. Nih kalau kalian yang mau beli ini langsung UID ya. Gak pakai lama dah. Langsung ke U aja, kalian mau jam berapa aja udah siap lah itu ya. Bisa ada pakai spek juga, tapi untuk tanggal 26 Februari juga jangan lupa untuk MPL Season 7 bisa langsung kalian saksikan bersama-sama. Tapi untuk sekarang kita lihat untuk Yisan Shin-nya berfokus mengambil purple buff, Akainya berusaha untuk melindungin. Waduh, Luyi udah mulai mengganggu, ada time bomb juga sedikit lagi, reverse time Pixie di Oke, berhasil. Rencana mereka di awal-awal untuk bisa menghilangkan satu orang dari alter ego Nyx menghilang sudah, first blood berhasil didapatkan. Lisa bisa mendapatkan purple buff juga di bagian atas. Untuk Jul bisa melakukan farming juga tanpa gangguan yang berarti. Wah, mau dibuka itu guys weakness-nya. Tapi Lele Pink kan juga dia benar-benar berusaha untuk ngeharas ke arah Jul. Karena dari segi HP pun memang lebih besar HP-nya seorang Lele Pink kan ketimbang Jul. Tapi Syahla mulai tercicil Bung. Kena dispersion, kena rotation, udah sakit banget dan dia sakit harus Bu di awal-awal Bu mah. Bener, apalagi kalau dia bisa nge-stacknya ya. Dan yang aku seneng nih dari skin barunya Luyi ya, warnanya itu beda gitu loh. Jadi kuning sama merah, merah tua. Genjreng sendiri ya, kayak ngelihat ini glowing one berjalan gitu. Siap. Oke, siap. Wah, tapi di bagian belakang Julnya bisa bertahankah? Aegis-nya udah dibuka, untungnya masih bisa kabur lewat Aegis yang oke. Akainya pun di bagian tengah udah nggak kuat lagi menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan. Lisa DS restless ke bagian depan, di bagian bawah Kyu-chan dengan lapu-lapu, abang-abangan gym, badannya gede banget, otot semua. Waduh, minum suplemen berapa banyak itu orang ya. Sementara itu langsung dilemparkan aja tapi harus mengeluarkan wild charge dan berhasil kabur untuk groknya. Iya, itu kayak seragam-seragam TNI gitu gak sih? TNI AD gitu. Iya, keren ya, gitu. keren. Tapi turtle-nya udah bakalan langsung di start dan udah di zoning juga sama seorang Lucy. Retrinya kecepatan, untungnya masih bisa diambil. Dia yang retri, mental kita yang down di sini ya. Oke. Kita jantungan guys. Oke, lapu-lapu akankah dikeroyok? Tapi untuk Matildanya langsung lompat ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Bisakah dia kabur? Sementara itu untuk Fumi Eko mau maju ke bagian depan memberanikan diri. Lapu-lapunya nggak bisa lagi bertahan, tapi Akai mulai melompatin. Udah dilemparkan reverse time-nya, tapi untung masih ada power of nature, masih bisa bertahan, masih bisa imun. Di bagian tengah, tapi di bagian bawah dihabisin aja. Burung bulat kecil yang lucu, Dikinya pun harus menghilang. Ya, dan karena udah menghilang kayak begini lagi ya guys, nih agak susah sih tentunya untuk teman-teman dari Artemis karena mereka udah mulai ketinggalan 1000 networknya. Dan ini udah harus benar-benar bisa di-press ya, apalagi dari seorang Hanzo yang benar-benar ganggu banget ke arah farmingan dari teman-temannya Artemis Aster. Oke, Hurricane Dance-nya siap dikeluarkan. Aduh, masih sedikit miss tapi ternyata untuk Matildanya berhasil. Kena reverse time tapi malah kedorong lagi dengan ada Hurricane Dance. Jangan bilang dia selamat, selamat sudah dipastikan. Terima kasih Akai ya. Terima kasih. Aduh. Reverse time-nya kena loh tadi. Enggak, ini tuh kayak ini loh, Pak Polong. Kamu sebenarnya mau apa enggak sih sama aku? Bener, tapi malah dorong-dorongan dan sekarang Hanzo-nya masih belum berhasil mendapatkan satu hero dari Artemis. Lewat Aegis yang dikeluarkan tepat waktu berhasil sudah. Sementara itu sedikit lagi 1 point weakness. Ini dia crossbow tank yang berhasil dikeluarkan tapi belum cukup damage. Hanya saja dia berhasil kabur. Baik banget. Langsung aja Chang'e-nya dihilangkan. Sementara itu udah langsung berterbangan aja karena Matildanya bisakah dia selamat? Sedikit lagi HP-nya tersisa. Sementara itu di bagian belakang Hisashi-nya pun hadir tapi speedboat-nya belum berhasil menabrak. Namun Matildanya pun langsung menghilang begitu aja. Tapi Luyi berhasil kabur. Hanzo, ini dia Kuyang langsung terbang, langsung makan ke arah Lisa. Lisanya berhasil kabur kah? Enggak, ternyata Lisanya berhasil dimakan oleh Kuyang, disedot darahnya menghilang sudah. Iya, sebenarnya Artemis Aster ini punya keunggulan karena mereka pegang Yisan Shin. Jadi mereka bisa tahu badan aslinya Assassin itu ada di mana. Tapi nggak enaknya adalah ketika yang gangguin masuk itu seorang Akai kayak ya Assassin apa takutnya gitu loh.
kecuali dia dijepit ya. Dijepit terus ada backup damage ya, gitu. Tapi kalau misalnya nggak dijepit, ya ngapain takut kalau dia bisa nge-secure kill duluan kan. Apalagi tadi nge-secure killnya ke arah seorang Isansin gitu. Iya. Waduh, Isansin nih bos. Tapi udah ada satu corrosion shot yang langsung diamankan oleh One. Oke, movement speednya bertambah, attack speednya bertambah. Slow mungkin juga dari basic attack-nya juga. Jadi itu udah salah satu item core-nya seorang One. Dan sebenarnya dari Alter Ego mereka harus bisa cepet-cepet selesai game ini. Kenapa? Makin lama nggak bagus buat mereka. Benar ya, tapi sekarang kita lihat item Jun langsung dikeluarkan begitu aja. Isansin harus menjadi korban untuk kesekian kali. Tapi tadi kita lihat dari Soul Pet-nya langsung dimandiin aja dengan Meteor Shower. Tapi arahnya masih cukup salah. Dilemparkan blender ke bagian depan. One-nya belum bisa melakukan apa-apa di bagian tengah. Lapu-lapu seorang diri aja terkena efek dari barir. Bisakah dia bertahan? Sakit banget Luinya. Ya ampun, damage macam apa itu, hey. Ya ini kalau udah dimanjain, apalagi dari Fancy Nancy, dia bawanya Magic Worship nih Pak Pulang emblemnya. Ketika dia udah bisa ngasih damage 3 kali di atas 70% HP, hilang sudah. Sementara untuk Hanzo-nya masih berusaha ingin mendapatkan Akai, tapi dia pun langsung didorong-dorong aja. Oke, terkena efek slow mungkin Hanzo-nya untuk beberapa saat, tapi tidak masalah karena tadinya mereka juga udah berhasil mendapatkan ke arah 1 orang. Sementara itu dari Fumi Eko, barbar banget permainannya, dia berani banget dengan groknya, nggak bisa ataupun masih belum ada hero dari Artemis Aster yang bisa mendapatkan ke arah grok ini. Benar. Shalanya udah mulai hidup lagi, mungkin bakal digangguin, enggak di zoning dulu. Wah elah sakit banget itu power nature-nya, apa-apaan coba lihat deh tadi. Karena dia bawanya emblem support dan dia bawanya focusing mark. Jadi ketika kamu misalnya let's say Fuminya ngehit ke arah Lisa, teman-temannya yang ngehit ke arah Lisa itu damage-nya bakal nambah 6%. Oke, tapi One-nya dalam keadaan yang cukup darurat. Oke, dia masih bisa selamat. Di bagian belakang ada Aka yang mendadak hadir, tapi Hurricane Dance pun belum dikeluarkan. Isansin memberikan panahnya belum sampai, belum terkena damage satupun hero lawan yang ada di bagian depan. Lapu-lapu di bawah bertarung melawan Grok, tapi apalah daya ini bisa dibilang mungkin 2028 baru kelar nih kalau mereka berdua berantem nih. Tapi enaknya balik lagi Grok udah punya life steal juga. Iya, oke, satu hit terakhir udah berhasil mendapatkan ke arah Grok. Baik banget, on point sekali. Tapi di bagian bawah Akai pun kembali hadir melindungi pergerakan dari lapu-lapu. Sepertinya hanya saja pemain dari Alter Ego pun harus mundur. Hurricane Dance mau dikeluarkan nggak? Nggak, ternyata karena Pixie berhasil kabur. Iya, dia masih punya guiding wind juga, makanya tadi dia masih sempat bisa ngedash dan kabur dari kejarannya seorang Akai. Jul bakal pulang dulu untuk sekarang karena berbahaya banget. Itu bakalan potensial banget di geng, apalagi di sana Shala sama Akai juga sebenarnya masih cukup jauh. Iya. Oke, di bagian atas sana kita lihat udah ada pergerakan lagi dari Digi dan juga Akai. Mereka berjalan berduaan, mungkinkah nanti akan ada combo yang tercipta. Sementara untuk gold buff ataupun kelomang udah langsung dimandiin dengan satu meteor shower. Fancy Nancy ada di bagian tengah memberikan efeknya. Ini pastinya dengan diversi rotation yang dia milikin itu ngeburst banget damage-nya. Hanya saja nanti kalau dibawa ke late game, pemain udah memiliki item defense juga, ya mungkin bisa dijegal untuk sisi damage-nya. Betul. Tapi lihat dulu nih lele pingkannya ya di arah top lane udah kena reverse time, mulai sedikit pucat. Udah dibuka lagi sama seorang Isansin. Hanzo udah mulai kelihatan badan aslinya ada di mana. Oh, Hanzo di sana ya. Oke, sementara itu kita lihat udah ada pergerakan kali ini. Langsung dijepit begitu aja, harus balik ke tubuh aslinya. Dia pun gak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya berjalan slow aja menuju kerumunan rekan-rekannya. Awas lele pingkan, udah gak boleh begitu offside lagi. Karena dia harus melindungi teman-temannya juga yang lagi karton. Oke, di bagian tengah sekarang Hurricane Dance akan dikeluarkan kah? Ternyata masih cooldown. Sementara itu Lucy terjebak di tengah kerumunan player. Setidaknya dia berhasil mendorong ataupun ngebaying time. Hanya saja turtle-nya nggak berhasil diambil juga. Lisa Dash harus mundur aja sekarang. Oke, meteor shower dilemparkan begitu aja. Menghilang sudah Isansinnya. Diginya pun udah nggak kuat. Lalu masih ada One yang bersiap untuk mempertahankan area defense-nya. Oke, tapi mohon maaf itu Fumi kenapa double kill ya? Grok loh Pak. Groknya langsung double kill, tapi dari Jul yang menggunakan One belum bisa memberikan ataupun mengobrak-abrik point weakness dari player Alter Ego. Dan mungkin boleh lihat kali ya item dari seorang lele pingkan. Aku penasaran, tadi dia udah jadi glowing one. Aku takutnya paket meriang udah kelar. Wah paket bener meriang banget. siap. Iya kan, panas dingin. Glowing one 1, Ice Queen one 1, dan bahkan udah jadi bukunya.
Pixie udah punya NOD, ini udah harus menjadi concern untuk teman-teman Artemis Aster. Oke, Lapu-Lapu pun bertarung lagi dan lagi bersama Grok. Di bagian belakang ada bantuan dari Hanzo-nya. Hanzo memberikan sebuah sangat-sangat menyakitkan sekali, diputari dengan ada Power of Nature. Terkuras sekarang untuk HP-nya dan menghilang sudah Lapu-Lapu. Nggak kuat menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan oleh dua orang hero ini. Artemis Aster sih harus bisa nangkep sih menurut aku. Karena dari tadi tuh permasalahannya ketika Assassin-nya maju dan mereka akhirnya fokus ke arah Assassin. Nah dari belakang itu Lily Pink Tan itu sebenarnya masih cukup free. Udah gitu masih ada Pixie juga yang bisa ngepok ke arah mereka. Dan objektif dari tadi selalu jalan. Itu loh yang sebenarnya dari alter ego ya? Yes, yang harus menjadi concern buat mereka. Oke, dikontesin aja nih sepertinya ya. Iya. Sedikit lagi, 1, 2, 3 hero udah mulai berkata, tapi Akainya udah berhasil lompat, tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wanwan. Baik banget, Lordnya berhasil dicuri dan sekarang mereka memiliki Lord, mereka memiliki DI juga untuk Wanwannya, tapi Isannya pun menjadi korban. Diginya pun harus menyusul, Wanwannya harus memaksakan harus mundur ke bagian belakang, tapi ternyata oke, ada teleport yang tepat berada di depan Wanwan. Wanwannya pun menghilang. Baik banget Fancy Nancy, epic moment dari satu sosok wanita ini dimandi dengan meteor shower. Mau kemana sih abang-abangan Jim? Tapi dia berhasil pulang. Wow. Replay yang teman-teman ya, ketika tadi turtle-nya sebenarnya Lucy udah nyoba untuk ngambil ke arah Pixie, tapi ya mau gimana, dari belakang yang lain itu masih banyak banget yang bisa ngehit. Udah gitu Lisa dan juga tadi bersama dengan seorang Lucy ya, dia berada berdekatan, akhirnya ke take down. Jul yang udah mau mundur pun jalan pulangnya udah diprediksi gitu loh. Wah, ini satu kesalahan mungkin yang bisa dibilang, ataupun satu hal yang nggak perlu dilakukan adalah Lisa Deas di tengah kerumunan seperti itu dengan jarak sedekat itu dia mengeluarkan Mountain Shocker. Di situ ada sepersekian detik di mana pergerakannya akan tertahan dan itu harusnya menjadi ketika tadi sebelum mulai Mountain Shocker duluan gitu, ataupun tadi Mountain Shockernya mungkin masih cooldown, kita nggak tahu ya. Mungkin ya. Tapi setidaknya tadi itu memberikan waktu untuk tim Alter Ego Nyx bisa ngebabar habis ke arah Isansin-nya gitu. Iya, dan ketika tadi Lucy-nya juga ngeloknya ke arah seorang Pixie, sebenarnya itu yang agak sayang gitu loh. Wah, belum lagi Fancy Nancy. Kamu membalaskan langsung perbuatan Wanwan ya. Wanwan berhasil nyorong ke arah Lord. Tapi ternyata dibalaskan dengan teleport yang dia ciptakan langsung nongol tepat di wajah dari Wanwan. Bener. Dia bersama Chang'e pula gitu. Iya, itu diversionnya, teleportnya itu bagus banget. Bagus sih diversionnya. Itu udah predik. Udah predik pasti dan hati-hati. Wanwannya selamat kembali. Baiklah. Oke, bakal langsung ke arah seorang Fancy, bakal tertarik lagi, tapi Pixie-nya berada terlalu depan. Tidak baik ini 40. Tidak baik dan Diginya pun harus kembali menjadi korban. Ada satu orang yang sudah hilang. Ini akan menjadi sebuah kesempatan lagi untuk Alter Ego Nyx bisa menggabar habis area pertahanan yang dimiliki oleh Artemis. Sekarang kita lihat aja di bagian depan untuk Hanzo-nya tadi udah mulai mencicil-cicil karena Isansin-nya juga udah mendapatkan banyak sekali damage. Langsung ditakol aja, terkena efek lagi dari rotation-nya, dilompatin. Hari Candice langsung mendorong Yui ke bagian belakang tapi nggak ada backup damage yang ternyata Fancy masih bisa bertahan kah? Sementara itu untuk Wanwan yang masih berputar-putar ada Power of Nature masih bisa bertahan. Wanwan yang kabur ke bagian belakang, Akainya juga dengan darah sedikit seperti itu. Tapi untuk Lisanya lagi dan lagi terkena. Lapu-Lapu menjadi korban lanjutan, menghilang sudah dua orang lagi dari Artemis Aster. War yang sangat-sangat acak-acakan kita lihat barusan. Sementara itu untuk Pixie belum berhasil untuk mendapatkan ke arah Digi. Iya, karena tadi dia punya Soul Bloom cuma 3 dan itu juga masih cuma sekitar 1 bar. Jadi belum bisa ngabisin Shahla yang tadi memang masih sisa 2 bar. Dan Assassin pun enaknya dia kayak punya nyawa kedua gitu loh. Iya. Jika dia udah masuk dan dia ke take down, nggak masalah, dia cuma kena stun aja. Dan badannya masih aman. Badannya masih aman, cuman bayangannya aja gitu. Ini Hanzo, hero-hero ngeghosting ya. Datang dan pergi gitu. Dia pergi ninggalin bekas lagi. Contoh tadi Isansin darahnya tinggal dikit. Udah seneng gitu bisa matiin gitu kan. Dianya masih hidup. Aduh, lukanya itu gimana gitu ya. Udah seneng dikira bisa move on, ternyata dia balik lagi guys. Ya Allah, pada kayak disebut lagi Bu ya. Udah ada Atenasil langsung diamankan juga oleh Wanwan ataupun Jul ya. Mau gimana, di sini ada Luyi, ada Chang'e, ada Matilda. 3 magical damage yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Betul, dan walaupun emang dari Shahlanya itu sebagai tank ya Diginya, tapi tetap magic itu guys. Dan
Fumi. Pertempurannya masih belum pecah dengan besarnya, tapi ada Barir yang langsung mengurung ke arah Akai. Akainya masih bisa kabur. Di bagian belakang juga ada 1, 2, 3 hero yang masih cukup berjauhan juga. Ada Mountain Shocker terlihat sudah posisi dilemparkan tadi. Wow, nih ini dia Matildanya. Mau kemana kamu nak? Masih bisa kabur ternyata. Pixie masih berhasil ngebait dan mengeluarkan beberapa short skill dari lapu-lapunya dan harus menunggu cooldown kembali. Iya, masalahnya tadi Bravest Fighter-nya udah keluar juga ya. Yap. Berarti ini udah jadi info bahwa Q-chan lagi nggak punya ultimate bersama dengan seorang Lisa. Dan ini sebenarnya jadi keuntungan untuk teman-teman Alter Ego Nix. Yap. Kenapa? Akhirnya dari Hanzo-nya bisa mendapatkan double buff dengan aman. Dan ketika sekarang dia udah punya double buff, ini udah siap untuk perang. Yap. Ini udah ada efek bakaran juga tuh di tubuh Akai. Dari tubuhnya udah mulai terbakar-bakar, sementara Pixie kembali lagi dan lagi ngebait aja ke bagian depan. Akankah ada beberapa sword skin yang berhasil dikeluarkan apalagi sampai dengan ultimate dan dia berhasil kabur. Wah, ini menjadi sebuah keunggulan sih. Lihat atasnya udah di-push terus sama Fumi dan dia benar-benar gak takut untuk misah sama teman-temannya loh. Padahal harusnya dia kan yang juga sambil ngebantuin teman-temannya sebagai salah satu frontline yang tebel. Tapi dia juga berani untuk tetap jalanin dia punya wave. Karena dia tahu teman-temannya yang lain itu berempat walaupun ada tipis tapi bareng semua. Benar. Nah ini dia Q-chan lebih terfokus untuk ke arah wave minion. Sementara itu Groknya terus mengusir ataupun nge-zoning out. Tapi power of Nethernya tadi udah habis duluan. Sementara ada 1 poin weakness lagi yang akan. Wow, sakit banget itu damage macam apa yang dikeluarkan oleh Lui. Mendadak langsung mundur serentak semuanya. Masalahnya Syahla tuh sampai tinggal setengah aja nggak ada gitu. Tinggal 2 bar kayak begitu tuh loh. Cuman dispersion 1, rotation 1, dar, hilang. Langsung. Permintaan pause ternyata. Ada pause terlebih dahulu dan kita sepertinya akan ikan pauce. Ya. Kalau ikan pauce berarti waktunya kita untuk membacakan komen-komen dari kalian ya. Ini udah ada 25.000 orang yang menonton teman-teman ya. Kalau Pulung cek nih likes-nya masih sedih. Masih gimana gitu ya. Banget lah tuh. Berapa? 6.100 dari 25.000. Teman-teman, 25.000 orang loh. Masa 10.000 nggak tembus di game yang pertama sih? Ayo 10.000 guys. 25.000. Ya kita masih memberikan keluangan terhadap 15.000 orang lainnya nggak nge-like nggak apa-apa deh. Tapi 10.000 orang ayo like dulu. Karena nanti di game yang kedua ataupun di match yang kedua nantinya masih ada pertandingan antara Seven Heaven Aquamarine versus Siren Moon. Wah ini likes-nya harus kita tambah lagi cuy. Betul. Apalagi ya guys, inget nih. Kemarin Kolio sudah bilang kan kalau nggak tembus nanti yang ditelepon Papulong. Hari ini Papulongnya udah datang. Ini efek dari kalian kemarin sempat nggak nembusin ya? Iya. Hadir Pulong hari ini. Hadir dia ya hari ini. Udah gitu di belakang masih ada Cassius juga yang siap ditelepon ya. Nggak ada cewek-cewek itu buat kalian. Iya ada Cassius tadi ya. Mau ayo ya. Langsung lah. Kita telepon aja dulu. Kita telepon bapak tua itu. 10.000 guys, aku udah nge-like kok. By the way, aku mau bacain pantun nih. Boleh, mana pantun lagi? Dari Michael Yosan. Siang-siang udaranya panas. Cakep. Enaknya minum es teh manis. Oke. Ayo Bebek Ash, bantai semua member Artemis. Widih, boleh. Bagus yang ini, boleh. Nih ada nih dari Febrian Lausmana nih ya. Dari yang masuk ke DM Pulung. Jadi buat teman-teman yang lain juga kalau mau nge-DM bisa langsung ke Papulung ataupun ke Virgirolia. Iya, jangan lupa di-follow biar kita temenan juga ya teman-teman ya. Ini dia. Halo Papulung, salam buat Evos Ladies jalan-jalan ke kota Paris. Jangan lupa beli tempura. Beli tempura ke Jepang, woi, bukan ke Paris ya. Semangat buat Evos Ladies, pasti bisa kalahin Beleton era. Oke, mantap sok atuh ya. Cuman dia ke Paris beli tempura. Iya, agak jauh, sayang ongkos gak sih ya? Kalau ke Paris itu beli crepes ya. Crepes atau croissant atau dia beli yang lain lah. Beli roti Prancis. Tiramisu masih nyambung deh gitu tiramisu. Ya. Tiramisu. Beli roti Prancis yang long yang panjang-panjang. Itu bagel. Iya. Croissant. Croissant. Gue mau ubi cilembu ya, udah seneng gue. Ubi cilembu Pride ya. Oke, ketupat Padang Pride. Kalau aku ini singkong goreng Pride. Oke, ya. Nasi Padang Pride sana sia di luar sana yang sama mode Pulung ya. Awak nasi Padang Pride sana. Sana nasi Padang rendang. Aman aku pempek Pride nah. Wah. Udah Palembang yang lagi nonton nih, tolong banget nih kalau kamu wong ada pempek nih boleh lah kirim ke kami. Boleh, kirim ya. Kami nerima dengan tangan terbuka langsung nah. Nggak pakai bebala lagi, langsung kirim yo. Langsung DM aku kalau nak minta alamat yo. Oke. Kasih nian
mau kasih Nian. Oke, lanjut Pak Pulu. Baik. Yap, sementara itu untuk sekarang kita udah melihat lagi Lordnya udah mulai dicolek-colek tapi masih di PHP-in aja karena udah diajak keluar tapi masih balik lagi ya. Iya, dan di sini ternyata ada yang titip pantun untuk Pak Pulung. Apa itu ya? Tapi nanti aja kita bacain ya teman-teman. Ini pantunnya agak sedikit mengerikan nih ya. Betul. Oke, sementara itu untuk Lucy kembali lagi dia harus diserang habis-habisan tapi udah ada Hanzo juga di bagian belakang yang membantu untuk memberikan tambahan damage. Sementara reverse time-nya berhasil untuk menarik Matilda yang belum dikeluarkan juga untuk Hurricane Dance-nya. Sementara crossbow tank langsung mengarah ke arah Grok karena damage-nya belum begitu besar dan itu belum berimpact yang sangat-sangat nyata. Sementara untuk Diki-nya kembali menjadi korban. One yang di belakang free hit tapi balik lagi belum ada damage yang begitu besar tapi Isan Sin yang malah dimandi dengan Meteor Shower. Dua orang udah langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sementara Pixie sedikit lagi HP-nya tapi dia masih memiliki Immortal dan itu pun belum berhasil untuk dipecahkan. Bahkan Lucia sekarang akan menjadi korban sesaat lagi. 3 orang sudah menghilang dari Artemis Aster. Masih ada 2 orang lagi sementara Q-chan sangat-sangat berani. Dia menghabiskan damage-nya ke arah Pixie tapi Immortalnya saja yang pecah ya. Iya. Wow. Ini Lordnya udah bakalan langsung dimulai tapi tadi kalau misalnya kita bisa ngelihat replaynya ya, sebenarnya mereka itu udah bagus banget untuk mecahin fight-nya. Yep. Apalagi Pixie tadi ketika dia dikejar 2 orang itu ngebaik time. Oh, sayang sekali Lordnya berhasil diambil, gak jadi mereka. Sementara itu Lordnya berhasil tapi double kill berhasil didapatkan oleh Lapu-Lapu. Godlike pun berhasil didapatkan oleh Hanzo karena Hanzo yang dari tadi 707 gak ada yang bisa benar-benar menyentuh ke arah Hanzo-nya. Sementara untuk Jul mereka ini sedikit lagi SP terisa dari Fumieko seperti akan menjadi korban tapi point weakness-nya belum pecah. Kalau sampai point weakness-nya pecah bisa aja dia crossbow tank ke arah Hanzo. Sementara Hanzo sekarang udah berubah lagi menjadi kuyang mengejar ke arah One-nya bingung mau kemana deh, udah menghilang begitu aja terkena duri-duri yang keluar dari dalam tanah. Betul, sementara itu Lily Pink kan ternyata yang menemani Lord ya supaya dia nggak kesepian banget gitu iya kan. Dan oke bakalan cabut sedikit, digocek, Lucy-nya dicicilin bos. Aduh, 50, 150, 200, 777, oh buset dah. Sakit ya, nih udah pakai Windtalker nih, udah dipastikan benar. nih. Windtalker, Ice Queen One, Glowing One, semua dibakar, paket meriang lengkap. Paket meriang lengkap. Sementara itu ada satu lagi reverse time, harus memukul mundur ataupun memberikan waktu terhadap pemain Artemis bisa masuk lagi ke dalam base mereka. Betul. Kalau ini kan dia harusnya udah ada Windtalker dan mungkin boleh lihat itemnya lagi nih Mimin. Aku pengen lihat dia udah bawa apa lagi satunya. Oke. Mungkin Winter kah? Dia bawanya Holy Dang tadi ya benar. Windtalker bener aja. Kalau aku bilangnya paket meriang plus. Udah paket meriang plus dan sekarang serangan langsung dikeluarkan begitu ya. Dikinya lagi dan lagi sekarang Hurricane Dance-nya. Waduh salah arah malah memukul mundur ataupun mendorong ke bagian luar. Lisa Deas di sini harus memberikan kontribusi dengan baik ya karena damage dia sangat-sangat dibutuhkan. Iya, sementara itu di bagian bawah Hanzo-nya akan clear minion lalu menghantarkan minionnya. Sementara itu Mountain Shower juga udah langsung dikeluarkan ke bagian depan. Oke, Mountain Shower lagi malah. Sekarang kita lihat aja udah ada satu serangan yang langsung dikeluarkan. Q-chan ada di bagian depan ditabrak dengan ada Wild Charge. Sementara itu dilompatin langsung dengan Mati Daya langsung lompat ke bagian depan tapi Isan Sin yang menyisakan sedikit lagi HP. Dia pun harus pulang. Gue sampai salah ngomong loh. Gabungan Mountain Shower antara Isan Sin sama ini jadinya Beranak itu nanti mereka tapi Q-chan bakalan langsung coba untuk dicicil. Hilang bersama dengan Chang'e. Hilang dan sudah. Ternyata satu lagi Lucy masih punya immortalnya, masih bisa muncul ke belakang. Masih ada Mountain Shocker yang dikeluarkan tapi Julnya dari atas samping masih coba untuk ambil Ya, ada satu Winter Trench yang dikeluarkan tepat waktu. Baik banget penggunaan Winternya. Sementara untuk Isan Sin dia harus kabur dengan Trestless tapi dia pun udah nggak bisa lagi bertahan karena langsung ditangkap oleh Chang'e. Defense seperti apa yang akan mereka lakukan karena mereka selalu diserang habis-habisan. Sementara Matilda di bagian belakang pun terus memberikan damage-nya. One pun menjadi korban. Ake dan juga Digi dimandikan tapi tercipta space untuk satu hero lainnya bisa membabat habis ke arah base turret. 2-0 untuk Alter Ego Nyx. Wow.